Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan pelajaran dari 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang kelima. Kiai Haji Hajid menulis pada pelajaran kelima ini, setelah manusia memperdengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku, dan sesudah memperbincangkan, memikirkan kembali, menimbang, membanding-bandingkan kesana kemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang benar yang sesungguh-sungguhnya. Dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Sekarang kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir kalau menetapi barang yang benar akan terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesenangannya. Khawatir akan terpisah dengan teman-temannya. Pendek kata, banyak kekhawatiran itu yang akhirnya tidak berani mengerjakan barang yang benar. Kemudian hidupnya seperti makhluk yang tak berakal. Hidup asal hidup, tidak menepati kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Adakah engkau tahu bahwasanya kebanyakan manusia itu suka mendengarkan pelajaran yang benar atau suka memikir-mikir menetapi perbuatan yang benar? Sungguh tidak. Tak lain dan tak bukan mereka itu hanyalah sebagai hewan. Bahkan mereka itu jauh lebih sesat daripada hewan, gitu ya. Mereka menempuh jalan yang lebih besar daripada jalannya hewan. Nah, pada pelajaran ini kita kembali kemudian mengingatkan di antara tantangan besar juga manusia adalah bagaimana mereka betul-betul menggunakan akal pikirannya dengan lurus, dan akal pikirannya itu dijadikan sarana untuk menuntun kebenaran dalam diri mereka. Sayangnya pengetahuan tentang kebaikan, pengetahuan tentang kebenaran yang mereka miliki tidak dijadikan sungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak mereka, gitu ya. Nah ini makna dari pelajaran ini. Maka Kiai Haji juga sering mengingatkan, ada salah satu syair yang sering dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa itu? Wa nahju sabili wadihun liman ihtada walakin al-ahwa'a ammat fa'amad. Dalam agamaku terang benderang bagi orang yang mendapatkan petunjuk, tetapi hawa nafsu merajalela di mana-mana, kemudian menyebabkan akal manusia menjadi buta. Jadi yang membuat kerusakan itu kadang-kala bukan karena orang jahil, bukan karena ketidaktahuan orang, tetapi pengetahuan tentang kebenaran itu tidak diikuti, tertutupi dan dikalahkan oleh hawa nafsu. Demikian juga kalau kita mengkaji agama Islam, kita secara yakin sempurnalah dan hebatlah ajaran Islam itu. Namun karena hawa nafsu sehingga ajaran Islam itu redup. Dalam masalah kebersihan, kita sangat mengenal hadis yang berbunyi at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari keimanan. Kita mengenal bagaimana Islam semangat disiplin, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi faktanya kita masih sering menemukan masjid-masjid milik kaum muslimin pesing, kumuh, sekolah-sekolahnya kurang bersih misalnya kan. Nah maka apa ini menjadi tantangan. Maka dari hal-hal yang sederhana ini kita coba terapkan ajaran Islam agar ajaran Islam nampak lebih terang, nampak lebih cerah, ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam nukilan di dalam pelajaran ini, mailun ruhaniyun minan nafsi ta'ruju ila sama'il kamalil aqdas khalisan min asli hadhil maddati al-ardiyah. Condongnya nafsu ruhani naik kepada kesempurnaan tertinggi yang suci, luhur dan bersih dari pengaruh kebendaan. Maka kalau kemudian kita melihat ada perilaku-perilaku buruk yang ada pada kaum muslimin, jangan salahkan Islamnya, tetapi salahkanlah orang-orang muslim itu yang belum bisa menjalankan ajaran Islam itu dengan baik. Nah ditutup pada penutup pelajaran ini, maka Kiai Haji kemudian menyebutkan, pertama, manusia itu asal mulanya suci. Kedua, kemudian manusia kemasukan adat kebiasaan kotor, lalu akhirnya hatinya mengandung penyakit. Kemudian ketiga,
Akhirnya mereka menolak ajaran-ajaran yang baik, yang suci dan yang benar. Dan yang keempat, manusia harus mengadakan kebersihan diri dari kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Setelah hatinya jernih, baru dapat menerima ajaran-ajaran para rasul, kemudian baru dapat meningkat kepada alam kesucian. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.